Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Pada malam ini kita mengadakan kuburan menemani Yesus yang dalam sakrat maut. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Saudara-saudari, marilah kita memusatkan perhatian pada kehadiran Sang Penyelamat kita. Ingatlah, malam itu sesudah merayakan Ekaristi, Yesus mengajak para muridnya pergi ke Taman Getsemani untuk mengawali sengsaranya demi penyelamatan dunia. Kepedihan yang sangat mendalam tercermin di wajahnya dan terungkap dalam kata-kata yang keluar dari mulutnya. Ia berkata, "Lihatlah betapa mahalnya harga yang harus aku bayar untukmu, dan betapa banyaknya penderitaan yang harus kutanggung. Berjagalah 1 jam saja bersamaku, dan lihatlah, adakah penderitaan yang sama beratnya dengan penderitaanku?" Ingatlah, pada malam sakrat maut itu, aku mencari sahabat, tetapi tidak kujumpai. Marilah kita berdoa. Yesus, masih adakah manusia yang sedemikian keras hatinya? Masih adakah manusia yang tidak tahu membalas budi dengan melewatkan 1 jam saja bersama untuk menangis seri kasih-Mu yang telah Kau nyatakan lewat penderitaan pada malam sengsara di Taman Getsemani? Yesus, inilah aku, berkenanlah membuka misteri sengsara-Mu dan bukti kasih-Mu yang telah mendorong-Mu menebus diri atas dosa-dosaku dan dosa-dosa sesamatku. Tak ada penderitaan yang sebanding dengan penderitaan dalam sakrat maut. Di Taman Getsemani, Yesus berkata, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Artinya, penderitaan itu melampaui batas manusia dan akan mendatangkan maut. Yesus masuk lebih jauh ke dalam taman itu untuk berdoa sepanjang malam. Ia mengajak para murid untuk berjaga-jaga dan berdoa bersamanya agar dapat menjadi saksi atas penderitaannya. Yesus pun maju lagi seperempat batu jauhnya, lalu merebahkan diri di hadapan Bapanya dan berdoa. Inilah doanya yang paling pedih, sekaligus murah hati, yang pernah ia panjatkan di muka bumi. Kepedihan itu karena rentetan penderitaan yang tidak lama lagi akan menimpa dirinya. Dalam penglihatannya nampak jelas satu demi satu penderitaan yang akan dialaminya.
pengkhianatan, fitnah, olok-olokan, dan terlebih pedihnya deraan cambuk yang akan mencabik-cabik daging hingga tulang. Semua itu belum juga cukup. Ia ditampar, diludahi, dan dimahkotai duri yang menusuk tajam dan tertancap terus di kepalanya. Bahkan ia masih harus memikul salib ke Golgota dan 3 kali jatuh tertindih salib berat itu. Pakaiannya dilucuti di depan umum, tangan dan kakinya dipaku pada salib. Ia tergantung selama 3 jam antara langit dan bumi sebagai silih atas dosa umat manusia. Dari atas salib itu ia mendengar ejekan prajurit-prajurit dan para pemimpin Yahudi. Ia melihat penderitaan ibunya. Ia merasa dahaga, ditinggalkan oleh bapaknya, dan akhirnya menghadapi maut itu sendiri. Saudara-saudari, renungkanlah, penyelamatmu telah menanggung begitu banyak penderitaan karena cintanya kepadamu. Dalam kepedihan yang mendalam, Yesus mendekati ketiga muridnya. Mereka diajak untuk berjaga-jaga dan bertekun dalam doa. Tetapi semua tertidur. Dalam sakrat mautnya, ia tidak mendapatkan sepatah kata penghiburan maupun belas kasihan. Saudara-saudari, Yesus mau menyapamu. Masihkah ia akan mendapatkan belas kasihan dari? Maukah engkau menghiburnya? Apa yang akan kau katakan kepadanya seandainya engkau hadir saat itu? Bukalah hatimu dan lakukan apa yang ingin kau lakukan. Yesus selalu siap menerima apa saja yang datang dari hati orang yang percaya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau telah mencintai dunia dengan mengorbankan Putra-Mu telah menjadi manusia. Bersama dengan semua orang yang percaya, aku mengucapkan syukur dan terima kasih atas cinta kasih-Mu lewat persembahan kesucian diri ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. 1 jam sudah Yesus berada dalam kegelapan, kesepian dan jauh dari semua sahabatnya. Penderitaan yang segera akan menimpanya terlihat dalam raut wajahnya. Bahkan ia merasa bahwa saat pengorbanannya sudah tiba. Semua kekuatan jahat melawannya, dan ia harus menghadapinya sendiri. Dengan wajah pucat dan gemetar, ia mengarahkan hatinya kepada Bapaknya dan berkata, "Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah piala ini berlalu daripadaku." Apa jawab Bapaknya? Tidak ada jawaban. Surga seolah tertutup bagi Yesus. Namun, ia siap sedia menerima penolakan itu dan mau menderita demi memperoleh bagi kita ketabahan dalam derita dan kesabaran bila surga seolah tertutup atas doa-doa kita. Ya Yesus, tidak ada penderitaan yang tidak Kau alami sebagai teladan bagi kami. Sesudah mempersembahkan hidupnya di atas kayu salib, bolehkah Yesus berharap bahwa manusia akan membalas budinya dengan beriman kepadanya? Kenyataannya sangat berbeda. Sesudah mencurahkan darahnya sebagai korban silih dan memberikan tubuhnya sebagai santapan Ekaristi, Yesus melihat dosa dan kejahatan masih merajalela di dunia. Ia melihat hukum kasihnya diinjak-injak, gerejanya dianiaya, dan rahmatnya ditolak. Ia berkata, "Untuk apa darahku tercurah? Apa gunanya mati di salib, bila manusia masih saja menyerahkan diri kepada kuasa dosa?" Saudara-saudari, mengapa kita masih memperpanjang rantai dosa dan menunda pertobatan yang sering kita janjikan? Dengan berbuat demikian, kita telah memperberat penderitaan Yesus. Kitalah yang dicintai Yesus dengan cintanya yang istimewa. Tetapi, mengapa kita terus menyakitinya dengan masih berbuat dosa? Marilah kita berdoa. Yesus, aku ingin mempersembahkan kepadamu hatiku dan hati semua orang beriman untuk membalas cinta-kasih-Mu yang sangat besar. Aku mohon, jadilah aku dengan caranya membalas cinta-Mu. Aku tidak punya apa-apa yang pantas kupersembahkan kepadamu, maka terimalah semua penderitaanku sebagai persembahan diriku. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, demikian tuguran kita malam ini. Sambil tetap menjaga suasana hening, mari kita pulang sambil memuliakan nama Tuhan.